Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus jalan, ketua dan pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang berasal dari Hidayah, Alamanda dan juga dari tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita ini kehadiran yang memberkahi bagi kita semua, memudahkan semua urusan dunia kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua yang kita usahakan dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah Al-An'am ayat 14. Surah Al-An'am ayat 14. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushrikun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihudh dhalimun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku ayna syuraka'akum alladzi kuntum taz'umun. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin.
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad kepada seluruh manusia setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bahwa miliknya Allah lah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Katakan kepada mereka, aghairallahi attakhidu waliyan. Apakah wajar aku mengambil wali selain Allah? Wali di sini adalah wali dalam arti pelindung bagi seluruh kehidupan manusia. Setelah Allah mengatakan bahwa dialah yang mencipta langit dan bumi, dialah yang memiliki seluruh alam ini, lalu ini kalimat pertanyaan diberikan kepada seluruh manusia, terkhusus bagi yang masih menyembah bukan Allah. Pertanyaannya adalah, kalau Allah yang mencukupi segala-galanya, aghairallahi attakhidu waliya, yang dipakai adalah Nabi sebagai contohnya. Katakan kepada mereka, tanyakan kepada hati mereka, apakah wajar ketika yang memberi semua kehidupan manusia itu adalah Allah, lalu dalam hatinya dia mengatakan, aku menjadikan wali selain Allah? Tentu nggak usah dijawab, semua orang sudah tahu bahwa tidak wajar, tidak layak kalau kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal seluruh kehidupan itu miliknya Allah. Bahkan kehidupan kita ini miliknya Allah. Lalu Allah menyatakan kembali, fatiris samawati wal ardh. Allah lah yang menjadi pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh. Jadi belum ada apa-apa, nanti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalimat fatiris samawati wal ardh ini untuk menunjukkan bahwa bukti yang paling konkret bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah adalah adanya langit dan bumi yang setiap saat dilihat oleh manusia. Kelihatannya ini bagi kita sederhana karena kita sudah beriman, Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang tidak beriman, untuk menyingkap bahwa di balik penciptaan langit dan bumi ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak mudah. Maka dengan mengatakan fatiris samawati wal ardh,
dengan menciptakan langit dan bumi ini sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Allah ingin menyatakan bahwa ada alam makrokosmos. Jadi manusia ini mikrokosmos. Kalau manusia dengan dirinya sendiri masih belum bisa mendapatkan pengetahuan bahwa Tuhannya itu adalah Allah, maka manusia harus melihat langit dan bumi. Di langit itu banyak sekali nanti kekuatan-kekuatan alam yang diciptakan oleh Allah. Ada guntur, ada kilat, ada hujan di situ. Maka kalau orang takut kepada guntur, gitu, orang takut kepada kilat ketika hujan itu mau turun, orang takut kepada hujan, seandainya hujan itu nanti membuat musibah, harusnya dia mengetahui bahwa di balik hujan itu ada Allah. Sayangnya manusia kebanyakan berhenti pada bahwa hujan itu punya kekuatan, bahwa guntur itu punya kekuatan, bahwa kilat itu punya kekuatan. Lalu dialihkan oleh setan bahwa kekuatan ini namanya dewa. Itu. Makanya ada dewa langit, ada dewa guntur, gitu. Ada dewa kilat, ada dewa matahari. Itu adalah pengalihan bahwa kekuatan itu ada yang mencipta dan dia tunduk kepada penciptanya itu. Penciptanya adalah Allah. Nah, ini yang tidak tersingkap bagi orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai sekarang masih ada yang menyembah selain Allah. Lalu Allah menyatakan wa huwa yut'imu, dan dia Allah yut'imu, yang memberi makan kepada seluruh makhluknya. Caranya adalah dengan menyediakan sarana yang ada di muka bumi sebagai lahan yang bisa dijadikan oleh manusia untuk mengais rezeki. Di bumi ini sudah berjalan miliaran tahun. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita manusia masih mendapatkan rezeki itu dari bumi. Maka kalau kita makan, kita mendapatkan rezeki dan lain semuanya itu dari Allah. Maka Allah mengatakan wa huwa yut'imu, karena banyak orang, terutama mereka yang miskin, yang mengatakan bahwa saya akan menyembah kepada Tuhan yang memberi makan. Yang memberi makan saya siapa? Nah, di sini. Oleh sebab itu dakwah yang paling efektif adalah ngasih makan orang. Hanya karena sering dikasih makan, dia bisa pindah akidah. Karena makan ini kebutuhan yang asasi, kebutuhan yang primer bagi manusia. Wa huwa yut'imu. Padahal kalau kita lihat, kita ini memberi makan, mendapatkan rezeki segala macamnya itu hanya proses di dunianya aja, nggak kelihatan bahwa itu dari Allah. Tapi pada hakikatnya kalau kita lihat secara mendalam, semuanya itu dari Allah, karena yang menyediakan seluruh sarana itu adalah Allah. Hanya saja kita disuruh berusaha, keluarlah dari rumah, berusahalah apa yang bisa diusahakan, nanti akan muncul rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rezeki itu dari usaha asli kita atau bukan usaha asli kita, dari banyak hal yang bisa mengalirkan rezeki kepada kita. Maka rezeki itu tidak seluruhnya hasil usaha kita, tidak. Rezeki itu bagian dari rahmatnya Allah. Karena itu ada orang yang cuma keluar dari rumah saja, nanti ada orang melihat kasihan, dia mendapatkan rezeki. Ada orang sungguh-sungguh gitu, yang seharusnya dia diberikan gaji itu 1 juta, nanti bisa dilebihkan.
dan itu adalah rezeki. Maka di sini Allah menyatakan wa huwa yut'imu, dialah yang memberi makan kepada seluruh makhluk, wala yut'am, dan dia tidak diberi. Tidak ada yang bisa memberi Allah, karena semuanya memang tunduk di bawah kekuasaannya Allah. Wala yut'am, dia tidak membutuhkan yang lain. Tapi kalau makhluk yang lain membutuhkan Allah, kita membutuhkan Allah setiap saat. Katakanlah kita dalam urusan rezeki udah selesai, udahlah saya sampai meninggal cukuplah uangnya itu. Tapi kita masih membutuhkan rahmat-rahmat Allah yang lain. Seberapapun banyak rezeki kita, kalau Allah ingin menguranginya dengan tidak sehat, gampang banget itu. Dalam waktu seminggu bisa habis. Katakanlah kita punya rezeki yang sudah kita tumpuk dengan hitungan nanti 20 tahun lagi ini masih cukup. Tapi tiba-tiba Allah mewafatkan kita, itu habis itu rezeki kita. Yang kita tumpuk untuk 20 tahun itu bukan milik kita, tapi itu adalah rezeki orang lain. Itu yang kita sebut bahwa rezeki itu tidak seluruhnya hasil dari usaha kita. Bisa hanya karena tadi malam kita berdoa, lalu kemudian kita keluar rumah ada rezeki. Bisa karena kita cuma jalan-jalan lalu ketemu sama orang, kita diajak duduk-duduk di situ ngobrol, diajak ngopi, ya itu rezeki. Banyak hal. Itu yang sifatnya yang dohir, belum yang batin. Tetapi yang begini tidak gampang bagi orang yang tidak beriman. Kita gampang ini ngomonginnya itu karena kita sudah beriman. Kita gampang ngomonginnya itu karena sudah disebut dalam Al-Quran, sehingga gampang buat kita. Tapi bagi orang yang tidak beriman, sulit sekali untuk meyakini bahwa Allah adalah Tuhan. Kul, katakan Muhammad, setelah tadi dikatakan bahwa tidak layak untuk menyembah Tuhan selain Allah, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an akuna, untuk menjadi awwalaman aslama, orang yang pertama kali berserah diri. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika agama Islam itu sudah sempurna. Tapi nabi-nabi yang lain berserah diri juga kepada Allah. Tetapi berserah dirinya mereka itu ketika agama Islam itu masih belum sempurna. Kenapa belum sempurna, Bapak Ibu sekalian? Nabi mengatakan, saya ini seperti membangun rumah. Rumah yang berupa bangunan Islam itu sudah didirikan sejak dulu Nabi Adam alaihissalam, didirikan pondasinya. Oleh sebab itu syariatnya tidak banyak. Tidak ada sholat seperti kita, tidak ada zakat seperti kita, tidak ada puasa seperti kita. Hanya bertauhid kepada Allah, lalu beribadah kepada Allah. Beribadahnya pun sederhana. Lalu Nabi Nuh alaihissalam menyempurnakan, nanti dindingnya disempurnakan oleh Nabi Nuh. Lalu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa. Belum sempurna itu. Sempurnanya agama Islam itu nanti di bawah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, aku diperintah oleh Allah, kul inni umirtu an akuna awwalaman aslama, berislam. Bukan beriman, tapi kalau beriman sejak dulu sudah banyak. Bedanya apa? Nah di sini. Kalau beriman itu orang cukup meyakini, tapi berislam orang butuh penyerahan diri. Jadi orang yang beriman itu belum tentu dia berislam. Karena orang yang beriman egonya masih bermacam-macam, masih belum mau sepenuhnya tunduk kepada Allah, maka disebut ada Islam yang kafah.
bukan iman yang kafah, tapi Islam yang kafah. Ada orang Islam tapi nggak mau sholat, dia masih ngikutin seakan-akan dia bisa dengan tidak sholat. Nah, di situ. Ada orang Islam tapi dia tidak peduli. Ada orang Islam tapi dia tidak puasa, banyak. Jadi dia beriman tapi dia tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang pertama kali berserah diri ketika agama ini sudah sempurna. Maka dalam ayat Quran dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Hari ini Muhammad, yaitu hari ketika engkau melaksanakan haji wada, haji perpisahan, karena setelah itu Nabi nggak ada lagi. Aku sempurnakan agamamu. Coba, aku sempurnakan agamamu. Agama Islam itu sempurna di bawah Nabi Muhammad SAW. Dilakukan satu demi satu. Ketika ada perintah Allah langsung dijalankan. Ada perintah Allah langsung dijalankan. Al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan dinakum agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Giliran nikmat Allah mengatakan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Itulah yang disebut oleh para ulama rahmatnya Allah di dunia ini berbeda dengan rahmat di akhirat. Di dunia ini bagi kita cukup itu sudah luar biasa. Karena cukup itu sudah memuaskan kita. Mau punya rumah cukup uangnya, mau punya mobil cukup uangnya, mau apa-apa cukup, itu udah segala-galanya kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat itu lebih dari itu. Kalau di akhirat itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala melampaui dari kata cukup. Kita terpuaskan dengan seluruh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang pertama berserah diri. Makanya Nabi kalau membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana, kalau kita minal muslimin. Kalau Nabi wa ana awwalul muslimin. Kalau kita minal muslimin, karena banyak orang yang sudah berserah diri kepada Allah sebelum kita. Para sahabat sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita. Nah, kita ini belakangan. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan, Allah menggunakan kalimat wala takunanna, penegasan. Jangan sekali-kali engkau menjadi bagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena itu ada yang kita kenal dengan syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Kita melakukan apa-apa percaya kepada barangnya itu. Padahal barangnya itu hanya wasilah. Yang harus kita percayai Allah. Ketika kita percaya pada barangnya itu, maka kita syirik. Syirik khafi, keimanan kita yang seharusnya semua kekuatan itu ada pada Allah. Nah sekarang gara-gara ada barang ini kita mengatakan nih, gara-gara barang ini nih saya menjadi selamat, misalnya gitu. Namanya Pak Selamat aja nggak selalu selamat gitu. Apalagi hanya barang. Nah di situ. Maka percayanya itu harus kepada Allah. Nah ini yang harus kita jaga dalam keimanan kita. Boleh kita memiliki wasilah apa-apa, dengan ini, tapi kita sadari itu adalah wasilah untuk kesehatan, itu adalah wasilah untuk keselamatan, tetapi semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya wasilah. Kalau kita menyebut itu wasilah, bukan syirik. Tapi kalau kita mengatakan gara-gara ini saya selamat, nah dengan diganti namanya jadi Pak Selamat, nah itu sudah syirik. Kalau orang seperti itu sudah syirik. Kul, katakan Muhammad, inni akhafu, saya takut,
Jadi ini ajarannya Nabi. Inni akhafu, selain dia menyatakan bahwa aku diperintah oleh Allah untuk menjadi orang yang pertama yang berserah diri kepada Allah, Nabi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad, inni akhafu, sesungguhnya aku takut. In asaitu rabbi adzaba yaumin adim. Jika aku bermaksiat sekarang, maka aku akan mendapatkan azab yang agung nanti di hari kiamat. Maka kalau orang beribadah, kenapa beribadah? Saya takut masuk neraka. Ini dia dasarnya. Tidak salah. Hanya saja nanti ada orang yang lebih pintar dari kita dalam kaitannya dengan berlogika. Kenapa Bapak beribadah? Saya nggak takut sama neraka. Saya hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Podo wae, ya, cuman dia lebih pintar aja. Di situ. Karena kalau orang sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, udah segala-galanya. Sama kalau kita ridho pada anak. Maka ada izin, ada ridho. Kalau orang tua itu sudah meridhoi anak, udah. Tapi kalau baru izin, aku izinkan ya, aku izinkan keluar ya, gitu. Tapi sebenarnya belum ridho dia. Anak yang nakal sekali diizinkan oleh orang tuanya, diizinkan saja. Tapi anak yang sudah dari awalnya itu kelihatan dia anak yang baik, yang selalu naatin orang tuanya, orang tua saya ridho kalau dia, gitu. Kenapa? Karena pasti tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Tapi yang ini tadi yang dikasih izin ini masih bisa nyerempet-nyerempet dia, nah, gitu. Oleh sebab itu orang tuanya belum ridho. Tapi kalau Allah sudah ridho, tidak mungkin orang itu diletakkan di neraka. Nah, di situ. May yusraf anhu, barang siapa yang yusraf, dari kata syarafa, dialihkan sebenarnya ini artinya. Tapi Bapak Ibu lihat di situ dijauhkan, boleh sama. Syarafa itu artinya dialihkan. Kita ini semuanya, semua kita. Kalau kita hitung amalan kita untuk bisa masuk surga, sebenarnya nggak layak. Karena dibanding dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, masih lebih jauh banyak kenikmatannya dibanding ibadah kita. Kita ibadah ini terbatas kita. Yang sunnah itu bisa kita hitung. Yang wajib belum seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pengen masuk surga. Kalau nggak ada rahmatnya Allah, nggak ada kasih sayang Allah, nggak bisa. Kasih sayang Allah itu apa? Antara lain, kasih sayang Allah itu amalan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di sini sampai nanti menjelang, sampai fajar nanti, sampai matahari terbit, lalu kita sholat 2 rakaat sama dengan pahala haji sama umroh. Padahal kita cuman begini aja gitu. Tadi kita sholat qobliyah. Salat qobliyah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan subuhnya? Kalau tidak ada yang seperti itu, tidak cukup amalan kita untuk masuk surga. Makanya pada ayat ini dikatakan may yusraf, barang siapa yang dialihkan, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, may yusraf yauma idin, pada hari itu, hari di mana kita sudah harus ditentukan masuk surga atau neraka, faqad rahimah, maka sungguh orang itu telah mendapatkan rahmat Allah. Maka Nabi sampai mengatakan orang masuk surga itu bukan karena amalannya, bukan, tetapi amalan baik dan keimanannya itulah yang dirahmati oleh Allah, yang diberi kasih sayang oleh Allah, sehingga orang itu nanti masuk surga. Maka di sini dikatakan faqad rahimah. Oleh sebab itu yang kita minta itu, ya Allah,
irhamna ya arhamar rahimin, kasih kami rahmat itu. Maka dalam zikir kita itu selain astagfirullahaladzim, astagfirullah, kita selalu minta irhamna ya arhamar rahimin, supaya kita dikasih rahmat terus oleh Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu selalu dapat rahmat dari Allah. Cuman di dunia, tadi kami sebut, di dunia ini rahmatnya Allah tidak full. Kenapa? Karena Allah kadang pengen nguji kita, dikasih sakit gitu, dikasih kesulitan, dikasih musibah, kira-kira kita sabar apa tidak gitu. Kalau kita sabar, nah nanti rahmat yang full itu ada di akhirat. Karena kalau sudah di akhirat, rahmat kita itu abadi. Kalau di dunia tidak ada yang abadi. Dunia ini terus dia berproses, termasuk dalam kaitannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang sudah dapat rahmatnya Allah, dikatakan wadzalikal fawzul mubin, dan itu adalah keuntungan yang nyata. Apa yang mendekatkan kita ini akan rahmatnya Allah yang full? Yang mendekatkan kita hanya dua, yaitu iman kita dan amal soleh kita. Hanya dua. Kalau orang itu punya iman, punya amal soleh, itu mendapatkan rahmat Allah. Oleh sebab itu nanti rahmatnya Allah itu berbeda-beda sesuai dengan keimanan seseorang. Yang keimanannya istimewa, nanti rahmatnya istimewa. Tapi yang keimanan dan amalannya biasa, nanti rahmatnya juga biasa. Itu pun sudah lebih baik buat dia. Karena tadi rahmat di akhirat itu adalah rahmat yang abadi, rahmat yang selama-lamanya. Maka di sini dikatakan fauz, orang itu adalah orang yang beruntung. Nah, kita pengen menjadi orang yang beruntung itu. Oleh sebab itu orang yang pinter itu kalah sama orang yang beruntung. Orang yang hebat itu kalah sama orang yang beruntung. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Jadi ini Allah menggunakan kalimat jika. Jika itu artinya bisa terjadi, bisa tidak, dan tidak selalu terjadi. Sewaktu-waktu kalau Allah ingin menguji kita, jika Allah menghendaki kepadamu untuk menimpakan satu bencana, ketika Allah menimpakan satu bencana, bagi orang yang beriman pasti ada hikmah di balik itu. Apakah kita lagi diajarin supaya lebih sabar? Apakah kita lagi diajarin untuk berpikir sistematis? Apakah banyak hal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menimpakan satu cobaan kepada kita, maka cobaan itu tidak ada yang bisa menghilangkannya. Kasif itu artinya membuka. Jadi kasif itu artinya membuka. Tidak ada yang bisa membuka itu sehingga cobaan itu hilang dari kita kecuali Allah. Oleh sebab itu ketika kita mendapatkan cobaan, ujian misalnya, itu hati kita harus menyerahkan masalah itu kepada Allah. Sering kan kita ngerasa, ya Allah ini kok belum berhenti nih, habis ini kita begini, habis ini kita begini, habis ini kita begini, kok semuanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita rasakan dan gak berhenti-berhenti gitu. Kenapa tidak berhenti-berhenti? Karena hati kita masih kemerungsung, kita belum mengembalikan kepada Allah. Ya Allah, udahlah saya serahkan kepadamu, ya Allah terserah. Nah, ketika sudah diserahkan kepada Allah itulah nanti baru berbalik dia, pelan, itu akan berubah di situ. Oleh sebab itu kewajiban kita adalah mempertahankan yang sudah baik.
Jadi kewajiban kita itu yang paling aman buat kita. Kita sudah begini, harus diperbaiki itu. Yang sudah begini itu harus ditambah kesyukurannya kepada Allah. Harus ditambah kesyukurannya. Tanpa kita tambah kesyukurannya, ini bisa nanti Allah ngasih cobaan. Nah, begini. Tapi kalau kita tambah kesyukurannya kepada Allah, Allah mengatakan in syakartum la azidannakum. Kalau engkau banyak bersyukur kepada aku, akan aku tambah. Jadi kalau ingin tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah pada kesyukuran. Selain pada mempertahankan tadi. Mempertahankan itu dengan manajemen kita, mempertahankan itu dengan cara kita, cara dunia. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, kita harus menambah kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau tambahkan kesyukuranmu, aku akan tambah. Cuman manusia ini kadang penginnya cepat apa-apa. Nah, di situ. Pengennya cepat sehingga dia nggak sabar. Nah, di situ. Ini ya, penyakit kita. Ngerasa kita sudah lama. Saya sudah begini. Padahal bagi Allah itu belum apa-apa, itu baru fondasinya doang yang diperbaiki. Nah, di situ. Sementara kita sudah menganggap sudah lama. Maka harus dikembalikan kepada Allah. Berpeganglah pada Allah. Kalau Allah yang kita pegangi, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Karena penyakit, musibah, lalu semua bala dan cobaan itu bisa terjadi kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak jadi. Oleh sebab itu, sebelum terjadinya musibah, penyakit, bala itu, sebenarnya ada indikasi yang harus kita perhitungkan. Ini terasa begini, ini harus diantisipasi. Kalau tidak diantisipasi, ini bahaya. Nah, kita bisa jatuh itu ke dalam cobaan, ke dalam musibah, ke dalam kesulitan itu. Maka harus diantisipasi. Ini kakaknya kok begini, harus cepat diantisipasi. Kalau kita tidak aware terhadap antisipasi tadi, kita kena. Nah, makanya harus diantisipasi. Oh, ini begini, harus begini nih, diusahakan. Minimal dengan antisipasi itu nanti kita mungkin akan terjadi itu, tapi tidak separah kalau kita tidak mengantisipasi. Nah, ini hukum alam. Kita bisa mengantisipasi. Wa iyamsaska bi khairin, jika dia Allah mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang menarik. Harusnya Pak, kalau kita melihat durrin bahaya, harusnya kebalikan dari bahaya itu adalah manfaat. Harusnya di sini bunyinya wa iyamsaska binaf'in, harusnya. Kalau kita menggunakan logika bahasa. Kenapa Allah mengganti dengan bi khairin? Karena khairin itu tujuan daripada kemanfaatan tadi. Ketika ada kesulitan, Allah hanya mengatakan wasilahnya bidurrin. Tapi ketika kebaikan, Allah langsung kepada tujuan daripada kebaikan. Ini hebatnya Allah. Kalau yang dikasih kepada manusia itu kebaikan, udah selesai kemanfaatan, semuanya ada di situ. Tapi kalau yang diberikan oleh Allah itu hanya kemanfaatan, belum tentu dia memberi kebaikan bagi seluruhnya, baik dia maupun orang lain yang ada di sekitar dia. Itu dia. Maka Al-Quran itu kalimatnya itu luar biasa. Wa iyyamsaska bi khairin, jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, bahwa ala kulli syai'in qadir. Gampang banget itu bagi Allah. Gitu. Gampang banget. Dari kaya menjadi miskin itu gampang. Gitu. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan biasa menjadi keadaan yang istimewa itu gampang bagi Allah. Tetapi walaupun itu gampang, karena kita hidup di dunia, tidak bisa kun fayakun. Oh sekarang, saya mau sekarang, tidak bisa.
Nah, ini kenapa? Karena kita hidup di dunia. Di dunia itu harus melalui proses. Nah, di sini. Kalau nggak proses, justru kita dicurigai sama tetangga kita, gitu. Loh, kok tiba-tiba jadi orang kaya ya Pak? Nah, gitu. Jangan-jangan seperti yang di TV-TV itu. Nah, itu. Yang pakai baju oranye itu, orange. Nah, jangan-jangan begitu. Itu kalau cepat. Nah, makanya harus berproses. Walaupun Allah itu kuasa untuk menjadikan kita ini cepat sesuai dengan kemauan kita, tetapi nanti justru menjadi negatif bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu percayalah kepada Allah bahwa kebaikan dan keburukan itu kalau Allah berkehendak gampang sekali. Kenapa gampang? Tadi Allah mengatakan Dia Maha Kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Apakah cukup di situ? Tidak. Kenapa itu gampang bagi Allah? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Bapak Ibu perhatikan di situ terjemahannya. Di situ masih berarti berkuasa. Bukan. Aslinya yang disebut dengan Al-Qahir itu adalah Dialah yang bisa menundukkan segala sesuatu di atas perhitungan, di luar perhitungan hambanya. Dia yang bisa menaklukkan, itu Qahir. Kalau perang seperti ini, Palestina dengan Hamas itu, ini yang harus dibaca. Ya Qadiru ya Qahir, ya Qadiru ya Qahir, Qahir. Karena kadang kita sudah tidak bisa lagi ini untuk melawan serangannya musuh itu tidak masuk akal. Yang bisa menahan hanya Allah, maka yang digunakan adalah wahuwal qahiru. Dialah yang bisa meluluh lantakkan, dialah yang bisa menundukkan, dialah yang menaklukkan. Ini qahir. Wahuwal qahiru fawqa ibadi. Dan cara menaklukkannya itu di luar pikiran manusia, karena Dia adalah penguasa segala-galanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal hakimul khabir. Ini yang menarik. Walaupun Dia itu penakluk, Dia bisa menundukkan segala sesuatu di atas perhitungannya manusia, tapi Dia masih memperhitungkan kebijaksanaan. Wa huwal hakim al-qadir. Dia selalu ada hikmah di balik semua yang ditentukannya. Termasuk misalnya perang sekarang yang ada di Hamas itu ada hikmahnya. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi ini tanpa ada hikmah di baliknya. Maka walaupun Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Qahir, Dia yang bisa menundukkan segala sesuatu, tetapi di balik penundukan kekuasaan, di balik penaklukan kekuasaan itu Dia memperhitungkan hikmah. Wa huwal hakim wa huwal khabir. Dia juga Maha mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati manusia. Makanya nanti ada orang yang betul-betul diselamatkan oleh Allah dalam keadaan seperti apapun. Kalau Allah berkehendak, gampang Allah untuk menyelamatkan orang, gampang banget. Tetapi dunia ini selalu melalui proses. Maka kalimat ibadih ini, kalimat ibadih wa huwal qahiru fawqa ibadih, biasanya yang ditolong oleh Allah dengan perhitungan di luar perhitungan manusia adalah orang-orang yang sudah baik, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau dalam sebuah peristiwa yang sangat besar itu nanti ada masjid yang masih
yang masih berdiri dengan tegak. Ada orang yang beriman dengan kebaikannya, dia masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang digunakan ibad. Ibad ini menunjuk orang yang memang baik. Baik ini bisa berarti umum. Baik atas dasar keimanan kepada Allah atau baik karena sisi kemanusiaannya. Maka orang yang baik itu dua dapatnya. Di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Bedanya yang baik biasa atas dasar kemanusiaan, dia hanya di dunia dapatnya. Tapi yang baik atas dasar keimanan, dia nanti di akhirat lebih banyak lagi dapatnya selain yang ada di dunia. Kul, katakan Muhammad, ayyu syai'in akbaru syahadah. Nah, tadi kita ngomongin tentang kok masih ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, katakan Muhammad kepada manusia, kalau masih mereka tidak beriman, katakan kepada mereka, ayyu syai'in akbaru syahadah. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Kita ini ada di sini semua, ini kita menyaksikan. Menyaksikan itu bisa berarti melihat. Menyaksikan itu bisa berarti meyakini. Kalau di pengadilan ada saksi. Kalau kita berjanjian ada saksi. Dalam hidup ini kita sering menggunakan saksi. Saksi yang paling kuat adalah Allah. Kenapa? Karena saksi manusia masih bisa menyelisihi dari yang seharusnya itu. Kalau saksi malaikat lebih kuat dari manusia. Kalau saksinya itu Rasul, istimewa orang yang disaksiin. Nah, maka kalau masih ada orang yang tidak beriman, lalu kemudian dia nanti mengatakan, nanti di akhirat juga nggak ada apa-apa. Yang menjadi saksi itu siapa? Allah. Kalau yang menjadi saksi Allah, tidak bisa lagi dia. Jadi orang bisa mengatakan bahwa nanti di akhirat nggak ada apa-apa, siksaan itu nggak ada, neraka itu nggak ada. Dia bisa ngomong di dunia, tapi kalau sudah sampai di akhirat, kira-kira bisa ngomong apa tidak? Tidak ada lagi kesempatan kita untuk ngomong. Dulu hebat di dunia, ngocehnya, banyak sekali, bermacam-macam, nggak percaya kepada akan adanya akhirat. Nah di sini, di dunia. Tapi begitu nyampe di akhirat, tidak bisa lagi, mulut sudah nggak bisa ngomong. Yang menjadi saksi itu adalah Allah. Kalau yang menjadi saksi Allah tidak bisa lagi dipungkiri. Maka di sini dikatakan siapa yang paling kuat saksinya? Yang paling kuat itu adalah Allah. Qulillah syahidum baini wa bainakum. Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Syahidum baini, antara aku wa bainakum, dan antara kalian semua wahai orang-orang yang hidup di dunia. Nabi mengatakan begitu. Allah akan menjadi saksi antara aku, maksudnya antara Nabi, para sahabat dan orang-orang yang hidup bersama Nabi, wa bainakum, dan orang yang hidup sesudah itu, antara kita dan orang yang tidak beriman dengan kita. Ini ada orang-orang di antara kita tidak beriman. Nah, yang menjadi saksi siapa? Yang berimannya. Karena itu pemuliaan kepada orang yang beriman. Kita orang beriman, yang menjadi saksi buat kita siapa? Selain orang-orang yang beriman di antara kita, Rasul yang menjadi saksi kita. Jadi Rasul ini sudah tidak ada, tapi Rasul bisa menjadi saksi bagi semua orang yang beriman. Coba. Bahkan nanti Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi bagi Rasul-Rasul yang lain. Nabi Muhammad untuk menegaskan kepada kita bahwa saksi di hadapan Allah adalah orang yang memiliki keimanan dan amalan yang mantap.
Kalau tadi keislamannya nggak mantap, nah repot ini dijadikan saksi. Orang sholatnya aja nggak sempurna, bagaimana dia dijadikan saksi? Nah di situ. Maka di sini dikatakan syahidum baini wa bainakum. Wa ukhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi. Dan diwahyukan kepada kami, diwahyukan kepada aku, kata Nabi Muhammad, Al-Quran ini, hadzal Quran, untuk mengatakan bahwa ini Al-Quran ini dekat dengan kita, walaupun dia turunnya pada masa Nabi Muhammad. Wa ukhiya ilayya hadzal Quran, untuk apa? Liunzirakum bihi, untuk memberikan peringatan kepada kita. Jadi kalau di dalam Al-Quran ini kemudian kita ngerasa ya Allah saya kena misalnya, ya Allah, memang kita harus memperbaiki. Bukan hanya yang dengar sebenarnya, yang ngomong juga begitu. Ayo ya Allah ini belum saya lakukan. Harus begitu. Karena Al-Quran itu fungsinya memang untuk ngingetin kita, ngingetin. Bukan untuk apa-apa, tidak. Untuk ngingetin aja. Liunzirakum, untuk ngingetin, memperingatkan supaya tidak jauh-jauh kita nanti salahnya itu dari petunjuknya Al-Quran. Liunzirakum bihi. Waman, dan orang-orang balagh yang Al-Quran itu sampai kepada mereka. Lihat kepada orang yang tidak beriman sekitar kita. Mereka tahu nggak Quran? Tahu banget gitu. Mereka ngerti itu apa Al-Quran gitu. Cuman ketika mereka lebih banyak membuka kitab mereka daripada Al-Quran, masalah itu nanti bagi mereka. Bukan di dunia, di akhirat itu bermasalah. Kalau mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah itu. Bukan sekarang. Sekarang ini nggak ada masalah, silahkan aja sekarang. Sekarang dia bisa milih. Dia bisa milih. Tapi di akhirat tidak bisa lagi. Semua akan kembali kepada Allah. Tidak bisa lagi milih. Justru yang menjadi saksi itu adalah badan-badan kita ini menjadi saksi. Tangan kita menjadi saksi. Mulut kita nggak bisa ngomong. Kaki kita menjadi saksi. Semua menjadi saksi nih badan kita ini. Baru kita kemudian kaget, loh kok bisa ngomong selain mulut? Bukannya dulu yang bisa ngomong hanya mulut? Nah di situ. Ternyata anggota badan kita nanti menjadi saksi. Nah, itu yang disebut wamam balagh. Jadi Al-Quran ini sebenarnya sudah jamak diketahui oleh banyak orang. Orang yang tidak beriman sekalipun, apalagi kalau dia ahli ibadah di tempatnya, dia tahu itu Al-Quran. Dia tahu itu orang muslim ibadahnya bagaimana, dia udah tahu gitu. Tapi kalau dia tidak ngikutin apa yang ada dalam petunjuknya Al-Quran, tidak diterima itu apa yang mereka lakukan. Wa man balagh a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Ini tantangan dari Allah. A'innakum latashhaduna. Apakah kalian, wahai orang-orang yang masih tidak menyembah Allah, latashhaduna, sungguh-sungguh menyaksikan ini. Sungguh-sungguh menyaksikan anna ma'allahi alihatan ukhra. Ada Tuhan selain Allah. Nanti itu ditanya itu. Kok bisa engkau nyembah ini itu. Padahal tadi yang ngasih makanan kita itu Allah, yang ngasih rezeki kita itu Allah, yang ngasih roh kita itu Allah, bahkan yang menghidupkan dan mematikan kita Allah. Kita hidup di buminya Allah, langit di atas itu langitnya Allah. Coba, ini dari mana ini kok bisa-bisanya dia menyembah selain Allah, apalagi yang namanya dewa-dewi tadi. Nah, di situ ini pertanyaan yang betul-betul sulit nanti dijawab oleh orang-orang yang tidak beriman. Lalu mereka akan mengatakan,
Yang mengatakan bukan mulut mereka, yang mengatakan itu adalah anggota mereka. Kul, kami mengatakan la ashhad. Coba, kami tidak bisa memberikan kesaksian ya Allah. Lalu kenapa kamu lakukan di dunia? Kami ngikutin orang tua kami ya Allah. Memang orang tua kamu ketika melaksanakan itu punya dasar? Ditanya oleh Allah. Ya pokoknya kami ngikutin aja. Sebagai bakti kepada orang tua. Emang begitu bakti kepada orang tua? Suruh nyembah selain Allah? Nah, nggak bisa. Nggak ada celah apapun ketika sudah ada di akhirat. Bahwa penyembahan selain Allah itu benar, salah dia di situ. Tidak ada celah untuk mengatakan bahwa penyembahan selain Allah itu menjadi benar. Maka di sini dikatakan kul la ashhad. Kul, katakan Muhammad, katakan innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya dia Allah itu adalah Tuhan yang satu. Ilahun wahid. Kalau udah disebut satu berarti tidak ada dua, tidak ada tiga. Nah di situ ilahun wahid. Kalau sudah disebut ahad, qul huwallahu ahad, dia tidak terbagi. Di situ dia tidak terbagi. Dia tidak bisa membelah. Nah, sebagaimana makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bisa membelah diri. Nah, dia tidak. Kalau ahad, dia tidak terbagi. Kalau wahid, dia tidak dua, tidak tiga. Jadi, dua kalimat ini sebenarnya untuk memudahkan logika manusia. Bahwa Allah itu adalah eksistensi yang satu. Yang tidak dua, tidak tiga, apalagi banyak. Tidak juga terbelah. Nah, maka huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Kata Nabi Muhammad, saya sudah menyampaikan dakwah selama 23 tahun. Kalau masih ada yang menyembah selain Allah, wa innani, sesungguhnya aku bari'un, berlepas diri, minal musyrikin, dari orang-orang yang masih menyembah Tuhan selain Allah. Makanya kenapa di masjid itu kita adakan kajian-kajian itu supaya sebenarnya orang itu tahu, oh ada apa, oh ada pada ngaji ya, ngerti kan ngaji? Ngerti. Kalau kita ke masjid, oh mau sholat ya, tahu kan sholat? Sholat. Nah kenapa masih nggak sholat? Nah di situ nanti dioseng-oseng itu sama malaikat itu, karena dia tahu sholat tapi nggak sholat, dia tahu masjid tapi nggak ke masjid, dia tahu orang pada ngaji dia nggak ngaji. Nah di situ. Maka kepada orang-orang yang begini, karena hidup di dunia ini pilihan, kita nggak bisa datengin rumahnya lalu ngajak, nggak bisa, itu mengganggu namanya. Kita hanya bisa menyampaikan di dalam lingkungan kita. Nah, kita sampaikan. Yang penting dia sudah tahu bahwa kita kesini ini, nah, kita ngaji, kita kesini, kita sholat, dia udah tahu. Kalau dia masih tidak menggunakan akal pikirannya yang sehat untuk bisa mengetahui bahwa di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala, nanti yang bertanggung jawab itu mereka sendiri. Maka Nabi mengatakan inni bari'um minal musyrikin. Kami berlepas diri dari orang-orang musyrik. Siapa itu orang musyrik? Alladzina ataina humul kitab. Salah satunya adalah orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada juga agama-agama yang lain yang punya Alkitab. Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sesungguhnya mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita punya anak berapa? Mereka tahu nggak Nabi Muhammad? Bisa jadi Nabi Muhammad itu lebih terang pengetahuannya daripada anak-anak mereka. Seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi di Madinah yang masuk Islam itu anaknya banyak, Bu. Lalu nggak tahu ini bedain antara Abdullah sama Muhammad yang mana gitu. Ini Abdullah apa Muhammad? Ini saking banyaknya anak gitu. Bagi mereka
keberadaan Nabi Muhammad SAW itu lebih jelas bahwa dia Nabi yang menyempurnakan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kesempurnaan bagi seluruh ajaran yang dibawa oleh para rasul. Maka di sini dikatakan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi walaupun mereka tahu, mereka tidak beriman, lalu mereka menjadi orang yang rugi nanti. Alladzina khasiru anfusahum, yaitu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa merugikan dirinya sendiri? Dia sudah ngerti tapi nggak ngikutin. Dia sudah tahu kebenaran Islam, tapi untuk masuk ke dalam agama Islam dia masih mikir. Kenapa dia mikir? Waduh, nanti ekonomi saya bagaimana, nanti gimana, gitu. Gampang dengan urusan dunia. Maka disebut alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Disebabkan oleh mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan itu membawa keuntungan, kekafiran itu membawa kerugian nanti di akhirat. Kalau di dunia belum kelihatan, karena orang yang tidak beriman masih mendapatkan rahmatnya Allah, masih dikasih dia, bahkan mungkin lebih banyak ngasihnya Allah kepada mereka dibanding kita. Nah, di situ. Oleh sebab itu kerugiannya itu baru kelihatan nanti setelah di akhirat. Waman adlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'alallahi kadzibah, dibandingkan dengan orang yang melakukan pendustaan terhadap Allah. Pendustaan kepada Allah itu apa? Mengatakan bahwa Allah itu 2, 3, atau Tuhan itu banyak. Nah, di situ itu mendustakan Allah. Karena Allah sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, Allah itu wahid, ilahun wahid, Tuhan satu. Atau Allahu ahad, Allah itu adalah Tuhan yang ahad, satu tidak terbagi. Tapi ternyata orang masih menyembah, mempercayai lebih dari satu Tuhan. Nah, itulah merupakan kezoliman yang paling besar. Maka kezoliman yang paling besar itu adalah musyrik kepada Allah, dan itu merupakan dusta yang paling besar. Au kadzdzaba bi ayatih, termasuk kezoliman yang besar itu adalah mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Rezeki yang ada pada dia, badannya dia itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia punya anak cucu, keturunan, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Dia punya akal dengan berbagai syaraf yang ada di dalamnya, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Belum lagi kalau dia keluar dari rumah, tanaman, binatang, semua tanda-tanda kebesaran Allah. Belum lagi kalau dia melihat ke langit, jadi di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang hidup tidak beriman kepada Allah, zalim juga dia. Nah, di situ au kadzdzaba bi ayati. Kezaliman yang besar itu yang kedua adalah mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak percaya, padahal kenikmatannya sudah dirasakan, tapi dia tidak percaya pada pemberi nikmat. Nah, di situ itu yang disebut dengan kedustaan yang besar. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah beruntung di akhirat. Maka di akhirat orang yang zalim ini tidak akan pernah keluar dari neraka. Yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang mengikutinya, yang sudah mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah tapi tidak beriman, nah, tidak akan pernah keluar dia dari neraka. Maka dikatakan oleh Allah, la yuflihu, tidak akan pernah beruntung, la yuflihu, karena tertutup dia. La yuflihu zalimun. Wa yauma nahsyuruhum jami'a.
Ini yang terakhir. Dan Dia Allah, ingatlah kepada wa yauma nahsyuruhum jami'a, hari yang akan kita semua dikumpulkan di dalamnya. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, ingatlah pada hari apa itu? Yaumul mahsyar, hari ketika kita dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan dari kubur kita. Yaumul mahsyar itu nanti ada di daerah Palestina, di daerah Palestina sana. Oleh sebab itu kenapa ini Palestina itu memiliki kaitan sejarah dengan kita. Bukan hanya peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan hanya karena di situ adalah medan para nabi dan rasul, tetapi karena di situ juga Yaumul Mahsyar. Bumi ini nanti akan dibalik oleh Allah. Dibalik. Di situ terjadi kehidupan akhirat. Dan kita semua akan dikumpulkan pada Yaumul Mahsyar, dan itu kumpulnya itu di sekitar daerah Palestina sana, di daerah Syam. Summa naqulu lilladzina asyraku, kemudian kami berfirman, kata Allah, kepada orang-orang yang musyrik kepadanya. Allah akan bertanya, aina syurakaukum, aina syurakaukum, di mana sembahan-sembahan yang telah membuat kalian itu musyrik kepada Allah. Ditanya sembahan-sembahannya. Matahari yang disembah ditanya, berhala yang disembah ditanya oleh Allah, aina syurakaakum, di mana sembahan-sembahan yang selama ini kalian sembah. Alladzina, yaitu orang-orang kuntum tas'umun, yang kalian menyangka bahwa sembahan itu ketika ada di dunia adalah Tuhan selain kami Allah. Ditanya begitu, lalu mereka nggak bisa jawab. Dalam riwayat nanti didatangkan sembahan-sembahan itu, didatangkan matahari, didatangkan bulan, didatangkan berhala-berhala, ditanya, termasuk Nabi Isa alaihissalam didatangkan, ditanya, apakah kalian yang minta kepada orang-orang ini untuk menyembah? Semua makhluknya Allah itu mengatakan, enggak pernah kok kami menyembah, mana mungkin, karena Tuhan kami adalah Engkau ya Allah, bagaimana mungkin kami minta disembah oleh mereka. Lalu siapa yang menyebabkan ini? Nah, ternyata setan didatangkan. Apakah kamu yang mengajak mereka untuk menjawab? Iya, saya ya Allah. Oh, kan. Kalau begitu, kemudian manusia bertanya, kalau gitu ketimpakan aja semua kesalahan kita kepada dia. Oh, nggak bisa. Masing-masing orang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Setan mengatakan, saya kan cuma ngajak doang ya Allah. Nah, mereka yang lebih dari, saya cuma ngajak doang, apa salahnya orang ngajak, kata setan. Nah, memang tugas saya kan memang bawa mereka menjadi kawan saya di neraka. Nah, mereka aja yang tidak menggunakan akalnya. Lihat kawan-kawan mereka, banyak yang masuk ke surga. Nah, ini kan mereka ini kan memang kawan saya, dulu sekutu saya, dia berada di dunia. Oleh sebab itu ya dia akan menemani saya nanti di akhirat. Nah, nggak bisa lagi dia ngeles. Nah, disitulah pembedaan antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan mereka yang salah keimanannya walaupun sudah beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman Islam kita dan keluarga kita dan semua keluarga besar yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam keimanan keislaman sehingga sampai terbawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tetap dalam keimanan dan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ani sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua berasal dari kami, mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.